Hai, halo semua. Kenalin, nama aku Dini Arya Putri. Aku berasal dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara, Prodi Ilmu Komputer, dengan NIM 231401025. Di sini, aku akan menjelaskan tentang apa sih itu HKI. Nah, sebelum mengetahui lebih dalam, mari kita simak. Nah, di video ini aku akan membahas yang pertama tentang HKI, hak kekayaan intelektual. Lalu yang kedua itu ada hak cipta, lalu yang ketiga ada hak paten, dan yang terakhir adalah hak paten sederhana. Nah, mari kita bahas lebih dalam. Nah, masuk ke pembahasan HKI. Apa sih itu HKI? Nah, HKI ini singkatan dari hak kekayaan intelektual, yaitu hak yang diberikan kepada pemilik karya intelektual untuk melindungi hak-hak ekonomi dan kepentingan mereka atas hasil kreativitas intelektual. Nah, berarti HK ini adalah seperangkat hak yang diberikan kepada individu atau entitas atas hasil karya atau invensi yang lahir dari ide-ide kreatif mereka. Nah, HK ini juga melindungi beberapa macam karya intelektual, mulai dari penemuan teknologi, karya seni, desain, hingga merek dagang. Nah, kalian tahu nggak kalau HK itu juga memiliki tujuan loh? Kalian mau tahu tujuannya apa? Ini dia. Tujuannya adalah memberikan untuk penghargaan kepada pemilik karya dan memastikan mereka bisa mendapat keuntungan dari hasil karya mereka, serta mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Nah, masuk di dasar hukum HKI di Indonesia Undang-Undang 1945. Di UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak kekayaan intelektual. Beberapa pasalnya mengandung materi muatan yang relevan dengan perlindungan HKI. Contohnya ada di pasal 25A, lalu di pasal 32 dan terakhir di pasal 33. Nah, di undang-undang ini mengatur tentang hak kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara untuk kepentingan hukum. Yang pertama ada di pasal 25A yang berisi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Lalu yang kedua di pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Memang di pasal ini tidak menyebutkan eksplisit tentang hak kekayaan intelektual, tetapi pasal ini berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, juga pasal ini mungkin tidak relevan secara langsung dengan HKI. Tapi, pasal 25 dan pasal 33 yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam juga berimplikasi pada perlindungan kekayaan intelektual dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang efektif. Lalu yang ketiga, itu ada di pasal 33 Undang-Undang 1945. Nah, yang berisi tentang kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia adalah kekayaan negara yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, sampai sini sekian dari tentang penjelasan dasar hukum dari HKI. Nah, selanjutnya masuk ke durasi perlindungan HKI. Yang pertama, itu adalah hak cipta. Yang hak cipta ini melindungi karya seni, sastra, musik, film, perangkat lunak, dan karya-karya ekspresi lainnya. Hak ini memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, atau mempublikasikan karya mereka. Nah, di durasi perlindungannya itu umumnya berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya. Yang kedua, ada paten. Yang paten ini melindungi invensi atau pencarian baru di bidang teknologi. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk memproduksi, menggunakan, atau menjual invensi tersebut untuk jangka waktu tertentu. Nah, di durasi perlindungannya, paten biasanya berlaku selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan pemohonan. Lalu yang ketiga itu ada merek dagang. Merek dagang melindungi tanda logo atau simbol yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Merek dagang membantu konsumen mengenali asal produk. Durasi perlindungan merek dagang ini dapat diperpanjang setiap 10 tahun tanpa batas waktu selama masih digunakan secara aktif. Masuk yang keempat itu desain industri. Desain industri ini melindungi tampilan estetik atau desain dari suatu produk, seperti bentuk,
motif, atau warna yang digunakan dalam produk. Nah, durasi perlindungan umumnya berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang hingga 15 tahun di beberapa negara. Lalu yang kelima itu ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini melindungi informasi bisnis penting yang memberikan keuntungan kompetitif bagi pemiliknya seperti resep, formula, atau teknik produksi. Durasi perlindungannya tidak ada batas waktu yang jelas untuk perlindungan rahasia dagang. Lalu yang terakhir ada indikasi geografis, melindungi tanda atau mengidentifikasi produk berasal dari suatu wilayah tertentu dan memiliki kualitas atau reputasi yang terkait dengan asal geografis tersebut, seperti kopi gayo dari Aceh atau tenun ikat Sumba. Nah, durasi perlindungan indikasi geografis juga tidak memiliki batas waktu tertentu. Sekian dari saya, lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, masuk ke dalam pengertian hak paten. Paten ini adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Nah, yang dimaksud dalam invensi ini adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berubah produk atau proses atau penyempurnaan atau pengembangan produk dan serta proses yang dilakukan. Nah, selanjutnya masuk ke bagian hak paten sederhana. Paten sederhana ini merupakan jenis paten yang lebih mudah dan cepat untuk diperoleh. Biasanya untuk invensi yang sederhana dan tidak memerlukan proses pemeriksaan yang ketat seperti paten reguler. Nah, di durasi perlindungan paten sederhana ini memiliki 10 tahun sejak tanggal penerimaan untuk paten sederhana dan tidak dapat diperpanjang lagi. Nah, masuk ke bagian apa itu hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya intelektual mereka. Ini berarti bahwa pencipta memiliki kontrol penuh atas bagaimana karya tersebut digunakan, diproduksi, dan distribusikan. Nah, hak cipta ini berarti hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya untuk mengontrol bagaimana karya mereka digunakan. Ini mencakup hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, menampilkan, serta memodifikasi karya tersebut. Hak ini berlaku secara otomatis setelah karya diciptakan tanpa perlu didaftarkan, atau walaupun pendaftaran bisa membantu dalam perlindungan hukum. Nah, contohnya itu seperti seorang penulis yang memiliki hak cipta atau novel yang ia tulis, seorang musisi atau lagu yang ia ciptakan, atau seorang programmer atas kode perangkat lunak yang ia kembangkan. Nah, di dalam hak cipta juga meliputi beberapa jenis karya loh, seperti buku, musik, film, karya seni rupa, dan konten digital lainnya. Nah, marilah kita bahas tentang selanjutnya. Nah, masuk ke bagian dari simbol hak cipta. Yang pertama itu ada simbol hak cipta dari C. Nah, simbol ini menunjukkan bahwa karya tersebut dilindungi oleh hak cipta. Makna dari simbol C ini, simbol ini menunjukkan bahwa karya tersebut dilindungi secara otomatis oleh undang-undang hak cipta setelah diciptakan, bahkan tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Contoh penggunaan simbol C ini sering ditempatkan di bagian awal atau akhir buku, film, situs web, atau produk digital lainnya. Biasanya diikuti dengan nama pemilik hak cipta dan tahun pembuatan karya. Lalu simbol merek dagang, yaitu simbol TM, memberikan perlindungan sementara dan menunjukkan niat untuk mendaftarkan merek. Makna dari simbol TM ini, simbol ini memberikan perlindungan sementara bagi pemilik merek selama proses pendaftaran atau ketika merek ingin menunjukkan klaim hak kepemilikan sebelum proses hukum diselesaikan. Nah, contoh dari penggunaan simbol TM ini biasanya simbol TM digunakan oleh perusahaan baru atau produk yang baru diluncurkan. Misalnya sebuah startup yang sedang merintis produk unik mungkin akan menempatkan logo TM pada sebelum proses pendaftaran merek selesai. Nah, selanjutnya ada simbol merek terdaftar dari R. Simbol R ini menunjukkan bahwa suatu merek telah resmi terdaftar dan diakui oleh lembaga perlindungan merek. Penggunaan simbol ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut secara hukum. Nah, di simbol merek yang kedua itu ada simbol merek jasa SM. Simbol JSM ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu nama atau logo digunakan sebagai merek atau layanan, bukan produk. Penggunaan simbol SM ini digunakan oleh perusahaan yang menawarkan jasa,
seperti layanan perbankan, konsultasi, atau hiburan. Nah, ini membantu membedakan merek mereka dari merek dagang produk fisik lain. Nah, yang terakhir ini adalah sebuah daftar pusaka yang saya cari di berbagai website. Semoga video ini bermanfaat untuk para penonton. Terima kasih juga untuk para penonton yang telah menonton video saya. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.